caranya ini harus steril. Prinsipnya ini harus steril. Jadi kalau nanti begini dia goyang-goyang dong. Bisa jadi nyenggol ke sini. Ya kan? Jadi harusnya masih tertutup. Gitu, ya masih tertutup. Ya, masih dipasang tutupnya. Sama, ini juga nanti dibuka ketika kita akan tusukan, ya, atau kita masukkan. Kalau belum ya nggak usah dibuka-buka. Bisa diikuti, ya. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan. Ya, sama. Nanti kalau kita menggunakan untuk bayi atau untuk anak, ya. Kalau ini kan langsung, ya, maksudnya jarumnya ini kan yang langsung masuk ke pembuluh darahnya. Ini juga harus diperhatikan. Sehingga tempat ketika kita memasang untuk bayi pun harus diperhatikan. Jangan sampai nanti pas dilekukan, ingat ini adalah jarum yang dimasukkan. Beda dengan kalau yang dewasa itu kan bukan jarum yang masuk, tetapi plastik yang masuk. Ya, beda. Kalau ini kan yang masuk jarum. Kalau yang dewasa yang masuk kan bukan jarum. Ini kan nanti dibuang, ya kan, diambil. Jadi yang masuk adalah tinggal ini. Enggak masalah. Oke. Tapi kalau misalnya masangnya pas dilekukan pun dia akan terhambat. Kenapa? Karena kalau dia begini otomatis dia akan ikut melipat. Sehingga alirannya tidak lancar, ya. Kalau yang jarum misalnya dilekukan, berarti kan dia akan sakit. Bisa jadi nanti akan merobek pembuluh darahnya kan, atau venanya. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pemasangan infus, ya. Sama kebutuhan cairannya, berapa banyak kebutuhan cairan yang diperlukan, ya, atau jenis cairannya apa yang diinstruksikan atau sesuai dengan kebutuhan saat itu pasiennya butuhnya apa, ya. Nah, pemilihan vena juga itu menjadi penentu, ya. Memasang infus nggak boleh ketika misalnya memasang infus itu di area ini kan lipatan, kalau ngambil darah nggak masalah, kalau infus kan nggak boleh. Jadi kalau memasang infus itu harus di area yang terjauh dulu, ya, dari area jantungnya. Gitu. Jadi di area-area perifer, ya. Makanya kan kalau misalnya di lengan bagian bawah sudah tidak ada, berarti dia akan dipasangnya di mana? Kaki, ya. Biasanya kan begitu. Kalau sudah tidak ada pisan, bisa diambil pisan atau pembuluh darahnya susah, dia akan kita ambil di kaki, ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, kita perhatikan ketika kita akan memasang untuk memudahkan kita, posisi pasien itu lengannya nggak boleh seperti ini, ya, tapi paling tidak ke sini. Kenapa? Biar kita enak. Misalnya ketika menusuk, ya, menusuk seperti ini, ininya yang harus kita pegang, pegangnya seperti ini. Kenapa? Di satu sisi ini bisa digunakan kita untuk membendung sehingga venanya lebih terlihat. Yang kedua, ketika kita tusuk pasiennya kaget, kan ada tahanan sama kita. Ketika dia narik, karena dipegang, berarti dia akan langsung tertusuk. Ya, jadi kita pegang seperti ini. Jangan ini nanti megang sekali. Ya, megangnya seperti ini. Nah, tadi ketika misalkan ketika tadi misalnya kita sudah terpasang, ya, sudah masuk, ya, aboketnya. Sebelum kita fiksasi, kita harus pastikan dulu ininya mengalir tidak, efektif tidak. Gitu. Kalau sudah efektif, ternyata memang mengalir, kita lihat dulu. Jadi misalnya kita bisa los dulu, ya, ininya di los dulu untuk memastikan benar nggak ngalir, ya, di los dulu nggak apa-apa. Kan hanya beberapa menit atau hanya beberapa detik kan, karena untuk memastikan. Oh, kalau memang sudah betul, oh iya benar sudah lancar, baru, ya, nggak kita ketok, biarin aja dia ngalir tapi pelan.
stop baru kita lakukan fiksasi, nggak apa-apa, kita turunkan ya, alirannya tetap jalan tapi pelan ya. Kalau istilahnya orang rumah sakit asnet misalnya tes ya, nah itu baru dilakukan fiksasi ya. Ketika fiksasi boleh ya, kita ini enggak sarung tangannya kita lengket-lengket kan, boleh kita lepas salah satu tangan kita ya, jadi nanti enggak lengket ke handphone kan. Kalau misalnya masih mau pakai handphone, kita harus hati-hati, jangan sampai nanti justru ketika kita masang plester ya, nempel, kita tarik malah yang lepas atau yang bergerak nanti apoteknya kan, jadi nggak efektif lagi. Nah, ini yang perlu hati-hatian ya, karena kalau yang model seperti itu mau di boneka mau di orang sama ya, sama. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi yang sudah dipakai ya? Boleh teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nggak mau dicopot pun nggak masalah, asal tadi kita perlu hati-hati, jangan sampai nanti ternyata si plasternya nempel di kita ya, malah bukan tadi merusak bokeh dan memang sudah efektif jadi tidak efektif ya. Pasien juga kan kalau harus dicuci. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau pakai ini bisa pakai AC, bisa pakai kaca plastik. Kalau ini kan sebenarnya untuk memperkuat ya. Kalau ini yang Hepafik ini sebenarnya lebih kuat daripada plester yang ini. Kalau plester ini kan masih gampang lepas ya, itu memang susah lepas. Untuk menggunakannya itu nggak masalah, kita pasang plester boleh, nggak apa-apa ya. Sebenarnya pasang itu kan menentukan tuh kalau di SOP itu masih menggunakan kasarnya harusnya pakai ini, karena memang ada beberapa orang yang kalau juga ya sama BKD, jadi biasanya perlu pasangnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang jadi masalah lagi penggunaan ini ya. Penggunaan ini nanti kadang ada yang akhirnya begini gitu ya, begini karena kapasitas nggak ngerti pakainya. Ini juga harus diperhatikan pemakaian ini ya, pemakaian ini harus diperhatikan. Jadi nanti memasangnya adalah seperti ini ya, tinggal kita tarik di sini untuk mengencangkan. Ini juga kadang-kadang ayo bolak-balik, yang harusnya 1 detik selesai bisa sampai bermenit-menit nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena kita nggak bisa cara pakai ini. Dibalik begini, oh ternyata nggak jadi, dibalik lagi begini, oh ternyata nggak jadi. Ya, nah makanya ini juga sepertinya sepele ya, tapi kadang menjadi masalah juga buat kita. Ya, jadi tolong sambil perhatikan ya pemakaian ini nih, tinggal ditarik kan gitu ya. Makanya silakan nanti boleh latihan dulu ya pemakaian ini gitu kan. Terus ketika kita masang misalnya, masang ini kan nanti ini kita kan harus mudah ya, pekerjaan kita kan harus mudah gitu. Jangan sampai nanti masangnya ke sini tertutup gitu kan ke bawah. Kitanya sendiri nanti susah ketika kita akan membuka. Iya kan, kewalahan gitu kan. Atau kesana yang masang juga kan yang kira-kira kita mudah, misalnya begini kan enak gitu kan, ada di atas kelihatan. Kitanya juga nggak harus gitu. Jadi kita juga bekerja pakai rasional juga gitu ya, nggak usah pakai rasional aja. Nah rasionalnya gimana aja, kita juga mudah bekerjanya. Jelas ya? Ya. Itu akan praktekan satu kali aja. Ini sampai bisa berapa? Kalau itu
itu akan langsung perhatikan aja. Belum akan langsung pemasangannya. Untuk pemasangannya masih nyari titik tutup. Masih nyari titik tutup aja di mana. Ini udah berantakan dulu, nggak usah dilihat ya. Responnya bisa langsung juga nanti sebelumnya kita pastikan dulu ya, komunikasi sama pasiennya, jelaskan kita akan melakukan pemasangan infus, tujuannya untuk apa? Karena kan tujuan pemasangan itu macam-macam ya. Ada yang memang hanya digunakan sebagai alat untuk memasukkan obat biar pasiennya tidak berulang kali ditusuk, terutama untuk pemberian yang secara intravena. Bisa juga digunakan untuk memberikan cairan, kebutuhan cairan, misalnya pasien dengan pendarahan, pasien dengan diare misalnya ya, itu kan juga butuh penambahan cairan. Jadi nanti tetap komunikasi dijelaskan, nanti dilihat soalnya ya, tujuannya mau ngapain nih kita gitu ya, apakah memang untuk memberikan kebutuhan cairan ya atau apa ya. Jadi kita membuka juga diperhatikan ya, ini kan sudah ada tempat membukanya ya di sini, jadi nggak usah pakai dirobek-robek begitu ya, tapi seperti ini nanti tinggal dibuka aja ya. Ini tetap tutupnya tidak boleh dibuang dulu, tadi udah ibu jelasin kan di depan, nanti digunakan untuk menutup. Ini ada nggak tutupnya? Ini ya sudah dibuka, tutup ini ya mbak, ada nggak? Nah ini kan infus set ini kan juga ada 2 tipe, satu untuk cairan, satunya lagi untuk transfusi ya, untuk darah. Nanti bedanya di sini ya. Kalau untuk transfusi ini ada saringannya ya, ada saringannya. Kalau untuk yang cairan tidak ada ya. Jadi tidak ada ininya ya, tidak ada saringannya. Jadi kalau nanti ternyata pasiennya sudah diinfus, kemudian ada instruksi untuk diberikan transfusi, ininya harus diganti kalau dia menggunakan ini. Jelas ya, ininya harus diganti. Oke, kalau kita sudah seperti ini ya, kalau kita sudah seperti ini, berarti ini kita lepas, kita buang ya. Kemudian ininya kita mau tusuk, misalnya kita pakai yang ini, kita buka ininya ya, buka ininya, dibuang sini, kemudian kita tusuk seperti ini. Kemudian kita yakinkan dulu ya, yakinkan dulu si infuset ini memang efektif ya. Kita boleh tidak dibuka, dia tetap nanti akan mengalir. Nah ini enggak efektif ininya, harusnya kan lancar ya, ini enggak hadir. Kita isi dulu, isi ini juga nggak boleh terlalu penuh, kalau penuh sama dia juga nggak mau ngalir ya. Harusnya tanpa ditarik ya udah mau harusnya. Hah?
minta diganti aja yang bagus. Oke, jadi juga sama soalnya nggak bisa jadi tarik dulu. Gitu. Coba kita pakai yang baru ya. Itu lancar. Ini nggak apa-apa, nggak dibuka juga, nggak usah dilepas ininya ya. Kita pastikan di sininya itu nggak ada udara ya, maksudnya kita isi ininya nih, kompartemen ininya ya. Baru kita boleh pasang di sini, tapi ininya nggak boleh dibuka ya. Nah setelah itu baru kita cari penanya, nggak usah cari kasanya dulu, alkoholnya dulu, kita cari penanya dulu, kira-kira mau di mana dipasangnya. Kalau kita sudah yakin mau dipasangnya di area situ, baru kita ambil stowingnya. Jadi nggak usah buru-buru pegang alkoholnya ya, kita pastikan dulu penanya sudah ada ya. Nah ini kita pasang seperti ini ya, seperti ini, kemudian kita tarik. Kalau bisa kita tariknya seperti ini biar tidak menjepit ya, biar tidak menjepit kulitnya ya. Jadi seperti ini, jangan lupa pasiennya disuruh mengepal ya, agar si venanya ini lebih kelihatan ya. Baru kita memang cari seperti ini, digini-gini dulu. Kenapa? Untuk meyakinkan kalau vena itu kan rasanya empuk. Iya. Ya, kalau kita kalau kita raba seperti ini rasanya empuk. Kalau tidak, kalau bukan vena berarti dia nggak empuk ya. Nanti seperti ini. Kalau misalnya ini ternyata kurang ketemunya dengan, kita lihat dulu kalau ternyata memang dia kurang panjang, ininya boleh kita naikkan ya, boleh kita naikkan dulu seperti ini. Kenapa? Biar tadi si advocate-nya ya punya ruang gitu, nggak pas di lipakan ya, atau percabangan dari vena. Nah ini kita misalnya udah dapet, baru kita tarik ininya. Ibu kalau pengalasnya pas kapan? Pakai ya, dipakai. Jadi dipasang pengalas kalau memang sudah yakin loh ya. Kalau sudah yakin di situ baru dipasang pengalas. Jadi jangan dipasang pengalas dulu baru dicari. Siapa tahu nanti bukan di tangan situ, di tangan yang sebelahnya, atau malah di kaki. Ya kan? Jadi kalau sudah yakin bahwa di situ akan dipasang, akan ditusuk, baru kita pasang pengalas. Ya. Karena kan kita harus yakin dulu, jangan ujung-ujung dipasangkan belum tentu kita dapatnya di situ. Bisa jadi mungkin di tangan sebelah, bisa jadi mungkin di kaki. Berarti nggak harus di awal ya? Nggak harus di awal, ya nggak harus di awal. Oke, kita siapkan plester misalnya, kita pakainya ini. Nah nanti ketika kita akan plester, ini sudah terpasang begini, kan harusnya ada begini, ya kan? Nah jangan lupa itu. Jadi nanti kepanjangan dari ini juga, panjang pendeknya ini juga harus diperhatikan ya. Kita butuhnya berapa? Misalnya 1 untuk menutup ya, kemudian yang kedua untuk bikin Itu blasteran taruh di situ nggak apa-apa Bu? Hah? Blasteran taruh di situ. Kenapa? Blasteran taruh di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ini nanti hanya untuk itu aja. Karena kalau kita nggak siapkan dulu, nanti riuh. Ribet. Nanti apa-apa, nanti sisanya belakang ya.
baru kita misalnya kita aboketnya kita siapkan. Kalau aboketnya baru, jangan lupa ininya kita perhatikan dulu ya, dicoba dulu seperti ini, jangan langsung diinikan ya. Ini kaca kacamata dulu, ini terlalu kecil, tidak perlu pakai. Oke ya. Nah ini kan sudah terbuka nih, baru kita simpennya ke sini ya. Kita buka alkohol swabnya, baru kita kan udah tahu kan akan di situ kita ininya, baru nanti kita ya. Ini kan ada pegangannya ya, di sini nih kan ada cunil-cunilnya nih ya, ada yang mencuatkan sedikit. Jadi si jarumnya ini usahakan lurus dengan si cunil-cunil ini ya, apa namanya nih cunil-cunil. Jadi ini kan fungsinya adalah untuk memegang ya, ketika kita menusuk untuk memegang, sehingga jarumnya ini ujungnya ya menghadap ke atasnya, itu luruskan dengan ini ya, dengan ininya. Jadi jangan di sini karena ini nggak ada pegangannya ya, jadi yang ada pegangannya ini nanti untuk menahan ketika kita nusuk ya, ini digunakan untuk menahan ketika kita nusuk, jelas ya. Nah nanti kita masukkan seperti ini, pegang di sini, jadi mau kan enak nih ya, kalau nggak ada pegangannya kan susah, jadi kita punya tahanan ya. Kita masukkan seperti ini, tusuk ya, baru kita luruskan. Kalau dia sudah keluar sedikit demi sedikit masukin ya, bukan masukin, keluarin ini ya. Tuh, mana kok ininya ya, kita keluarkan ininya sedikit demi sedikit nih ya. Nanti kalau misalnya oh ternyata dia keluar nih, kita masukkan lagi ya, ternyata keluar, kita keluarin lagi ininya, tarik lagi mandrimnya ya, baru kita nah ini jangan dilepas dulu. Kenapa? Karena kalau ini dilepas otomatis darah akan keluar. Kita siapkan ini dulu. jadi boleh dibiarin kayak gitu? Boleh dibiarin dulu, kan ini nggak akan kemana-mana, maksudnya nggak akan ngucur si darahnya. Kita siapkan ini dulu ya, kita buka, ini boleh masuk ke sini kan jarum ya, baru ini kita tekan, baru kita buka, kita masukkan. Kalau sudah masuk seperti ini, ininya kita buka, baru kita tes ya. Tesnya nggak perlu harus difiksasi dulu, nggak apa-apa, kita tes, kita guyur dulu ya, nggak masalah. Kalau ini kurang ke atas kita boleh ke atas kan, kita guyur dulu di los ya, yakin udah pasti masuk, kita turunkan ininya, kecilkan asnet tadi ya, baru kita fiksasi, ya. Baru kita lakukan fiksasi. Fiksasi tidak di sana tapi di sini ya, boleh di sini. Baru kita pasang fiksasi yang kupu-kupu, ikutan pergi, ikutan pergi ya. Kita fiksasi seperti ini, bentuknya kupu-kupu ke sana ke sini. Nah, baru kita pasang ini. Kita pindahin aja ke tangan.
langsung kita pasang begini. Nah, kalau sudah, baru kita fiksasi lagi. Boleh setelah ini kita pasang pakai ini, ya, dikrep pakai hepatiknya. Ya. Nah, ini boleh kita pasang seperti ini, ya, kita ukur, tapi tidak di situ guntingnya. Pegang gunting juga seperti ini, ya, jangan kebalik. Nah, ini boleh seperti ini, baru kita pasang, ya. Nanti ketika untuk yang kedua kalinya boleh kita seperti ini. Nah, ya. Jadi nanti ininya tuh enggak ujungnya tuh enggak goyang dangdut nanti. Ya, jadi ininya seperti ini, ikut di fiksasi. Kenapa? Biar ininya enggak goyang-goyang. Ya kan, kalau ini kan jadinya kenceng. Kenapa? Ininya enggak akan goyang karena ininya udah terfiksasi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ininya nanti dilepas dulu, kamu baru kesini, yang ada ngocor-ngocor kemana-mana darahnya. Jadi jangan diambil dulu sebelum kita siap ininya. Nah, kalau sudah selesai ini, baru kita atur berapa tadi kebutuhan. Kalau ini kurang ke atas, nggak apa-apa, kita los dulu, baru kita ke ataskan, ya, seperti ini. Baru kita atur mau berapa tetes nih, ya, dihitung pakai jam. Jadi besok harus bawa jam tangan untuk mengukur tetesannya per menitnya mau berapa kali tetes. Nah, kalau ini sudah fix, sudah oke tetesannya, baru kita bereskan, ya. Jangan lupa dikasih label pemasangan infus, ya. Pakai apa? Pakai plester lagi yang dikasih tanggal. Kita simpen boleh di sini, ya, nanti ditempel. Nah, kalau sudah, jangan langsung kamu kabur, diperhatikan dulu, bener nggak ini efektif, ya, tetesannya. Kemudian perhatikan dulu respon pasiennya, ya kan? Coba beberapa menit aja dulu, sambil ngobrol apa, sambil kita memperhatikan, ya. Sudah, kalau sudah selesai tinggal di closing.